Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Good morning to all of you. We are so grateful to have your presence here. That is the best present for 2023. Hadiah yang terindah adalah kehadiran Tante dan semua jemaat-jemaat di sini. Marilah kita menundukkan kepala kita dan membuka doa pagi ini. Let's pray. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, kami berpuji syukur atas tahun 2022 yang telah lewat, di mana kami begitu banyak menerima berkat dari Engkau, berkat yang mungkin kami tidak harapkan, tapi kami mendapat dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang dalam kami memasuki tahun 2023, kiranya Engkau yang selalu memimpin perjalanan kami. We don't know what lies ahead tomorrow, but we know who holds tomorrow, and that is you. Tuhan selalu yang menuntun kita sampai kini, dan yang selalu menggenggam tangan kita sekarang. Biarlah setiap langkah kita di esok hari dan selanjutnya kita serahkan pada pimpinannya. Kiranya kita semua semakin merasakan kasih dan kuasa-Nya. Lord, you are the Almighty, and we trust you. We trust our life in you. We rely on you. We have faith in you, that all that is coming in 2023 would be the best for all of us. Open our heart today that we may hear your words, and all the deliveries from everyone here will be done according to your will. Make us be more like you. Ajarkanlah kami agar kami bisa seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Shalom semua. Selamat damai, berkah, selamat datang. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita mulai melewati 2022 dan kita memasuki 2023. Mari kita sapa Tuhan, kita panggil Tuhan supaya Tuhan hadir bersama kita di dalam ibadah kita. Mari kita nyanyikan Aba ya Bapa. Dari segalanya
Happy New Year pada saudara-saudara kita sebelum kita Happy New Year. kita bersyukur bahwa kita telah melalui 2022 dan hari ini kita tetap boleh bersama beribadah dan masih ada diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan kita bersyukur atas penyertaannya selama 2022. Sama 2022, tapi kita tetap memuji Dia. Kita nyanyikan suatu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
lagu persembahan penyembahan terakhir sebelum kita firman Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, dan untuk tahun 2023 kita percaya bahwa Tuhan selalu akan menolong kita buat mereka yang percaya kepadanya dan berserah kepadanya. Semua
terima kasih untuk hari ini. Karena Tuhan sudah kasih kesempatan yang indah tanggal 1 bulan Januari tahun 2023. Dan kemudian Bapa juga kasih kesempatan yang indah pada hari Minggu ini supaya kami boleh datang kepada tempat Tuhan untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah kami semua, bukalah hati semua, biar kami boleh terima berkat dari Tuhan, terima anugerah Tuhan yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus. Jaga hati kami, supaya roh iblis setan tidak boleh mengganggu kami, tidak boleh buat gangguan pada hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya mau katakan silakan boleh silakan duduk kembali, tapi semuanya sudah duduk. Oke, sebelum sampaikan firman Tuhan, saya mau perkenalkan seorang pendeta yang dari Korea. Beliau datang ke sini untuk persembahan ujian. Beliau pendeta, kemudian ya juga pemain musik untuk kemuliaan. Oke, kemudian saya Pak Pendeta Chang, istrinya di situ. Oke, nanti setelah komunion beliau akan persembahkan ujian di hadapan kita dan juga di hadapan Tuhan. Oke, kita membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Minta maaf sekali karena sampai sekarang sejak tahun 2017 saya tidak punya Alkitab dalam bahasa Indonesia, jadi saya print dan juga bawa ke sini. Oke, bisa atau nggak lebih besar? Sudah nampak? Jelas? Ya. 17 sampai dengan 24 kita membacakan firman Tuhan ini bergantian. Oke, saya membacakan ke ayat 17 duluan, kemudian Bapak Ibu Saudara 18, saya 19 sampai seterusnya. Ayat 24 kita sama-sama bacakan. Oke, 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, kamu tahu bagaimana aku hidup. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sesungguh pun demikian aku tidak pernah melakukan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan mengajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan kamu. Ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai apa yang telah terjadi atas diriku itu. Ayat 23.
Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24 kita sama-sama bacakan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Setelah bacakan firman Tuhan, harus katakan amin dengan suara yang tinggi, keras. Sambil menyampaikan firman Tuhan, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapakah orang Kristen? Menurut Bapak Ibu Saudara, menurut pemahaman Bapak Ibu Saudara, siapakah orang Kristen? Menurut Alkitab, orang Kristen adalah orang yang Tuhan Yesus hidup di dalam kepribadian. Di dalam hati, di dalam kepribadian Tuhan Yesus yang sudah hidup, sudah dibangkitkan, sudah dinaikkan ke surga, tidak ada di dalam kepribadian. Itu bukan orang Kristen. Siapapun yang sudah Tuhan Yesus ada di dalam hati, dia pasti orang Kristen. Kalau orang Kristen, pasti ada tugas ilahi dari Tuhan. Tidak ada kekecualian. Setiap orang Kristen yang sudah Tuhan Yesus hidup di dalamnya, pasti ada tugas ilahi yang ditugaskan, diberikan oleh Tuhan. Apa itu tugasnya? Coba bayangkan, apa itu tugasnya? Oke, untuk mengetahuinya itu, kita harus membuka firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Coba membuka firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Oke? Imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ekspresi ini, ekspresi 4 kali lipat inilah untuk orang Kristen. Alkitab menggambarkan siapakah orang Kristen. Rasul Petrus bilang begini, kamu ini siapa? Kamulah orang Kristen adalah bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, dan bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Walaupun ekspresinya beda-beda, tapi ini hanya untuk orang Kristen menjelaskannya itu. Tuhan membuat kita. Tuhan membuat mereka menjadi orang Kristen. Tuhan membuat kita semua menjadi orang Kristen. Di antara kita tak seorang pun bukan orang Kristen. Kita semua orang Kristen yang sungguh-sungguh cari, kita semua datang kemari untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi ada alasannya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada alasan kenapa Tuhan membuat kita menjadi orang Kristen. Supaya, dalam bahasa Indonesia, supaya ini menjelaskan alasan dan mengenai dikatakan yang di depannya itu. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan membuat kita menjadi orang Kristen untuk
membuat kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Untuk itu Tuhan memanggil kita. Di sini tidak ada kekecualian. Siapapun, kalau orang Kristen, siapapun ada tugas yang seperti ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Oh, Pak Pendeta, saya enggak tahu. Saya bukan pendeta. Saya bukan hamba Tuhan. Saya bukan pelayan di gereja. Oh, dengan demikian saya enggak ada tugas yang seperti itu. Itulah tugas untuk Pak Pendeta atau hamba Tuhan. Tapi di sini Rasul Petrus tidak mengatakan hal itu. Kamu semua bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu boleh memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi saya mau katakan, untuk ini tidak ada kekecualian. Tahun 2022, tugas ini sudah ada pada kita. Tahun 2023 pun sudah ada pada kita. Tapi kita tidak merasakan. Walaupun kita tidak merasakan, sesuai dengan firman Tuhan ini pasti ada di dalam hati kita. Di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayat 24, di situ ada seseorang rasul, itu namanya Paulus. Paulus pun ada tugas yang seperti itu. Ayat 21. Kisah Para Rasul ayat 21. Aku senantiasa bersaksi. 21 ini. Terima kasih, Bu. Ya. Lagi sedikit lagi. Oke, terima kasih. Oh, ini dalam bahasa Inggris ya. Oke. Coba ganti dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ayat 21, Rasul Paulus katakan, aku senantiasa bersaksi. Rasul Paulus senantiasa bersaksi. Apa maksudnya? Apa artinya senantiasa? Selalu. Ya kan? Selalu. Dia selalu bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kenapa? Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus senantiasa selalu bersaksi kepada mereka, orang Yunani, orang Yahudi, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus, boleh terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatan Tuhan, supaya mereka jadi orang Kristen dan juga umat Allah. Untuk itu Rasul Paulus senantiasa bersaksi. Kenapa? Rasul Paulus sudah merasakan bahwa tugas yang dikasih oleh Tuhan seperti yang ada di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dia merasakan. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia tetap berpusat pada menyaksikan sesuatu
perbuatan-perbuatan besar kepada orang Yahudi, orang Yunani, supaya mereka boleh dapat kesempatannya datang kepada Tuhan Yesus. Oh Pak Pendeta, kami bukan orang yang sama seperti Rasul Paulus. Aku bisnismen. Saya masih mahasiswa. Saya bukan pendeta. Bagaimana caranya menyaksikan perbuatan-perbuatan besar? Ya, melalui lewat bisnis, lewat pelajaran, lewat kehidupan sehari-hari, lewat apapun. Kita boleh dapat kesempatan menyaksikan perbuatan-perbuatan besar seperti Rasul Paulus, seperti Rasul Petrus. Jelas Tuhan sudah kasih tugas yang seperti itu kepada kita. Walaupun kita tidak merasakan. Kemudian dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana melakukan tugas ilahi yang seperti itu. Attitude-nya gimana? Rasul Paulus tidak hanya menyaksikan perbuatan-perbuatan besar itu, tidak hanya menyaksikan kabar baik. Untuk menyaksikan kabar baik, Rasul Paulus membuat dirinya sendiri jadi saluran publik. Attitude-nya tidak cocok, walaupun menyaksikan, itu tidak diterima. Kayak kehidupannya tidak cocok, walaupun kita menyaksikan perbuatan besar, kabar baik, orang-orang tidak terima itu. Pak, Ibu, ya percaya aja Bapak Ibu sendiri. Aku enggak. Karena sesuai dengan kayak kehidupan Bapak Ibu, aduh, ini kabar baik itu tidak berlaku. Rasul Paulus tahu, jadi dia membuat kayak kehidupan menjadi salurannya, cocok untuk menyaksikan perbuatan besar dan juga kabar baik. Yang pertama, ayat 19. Saya baca kembali ayat 18 dan 19. Sesudah mereka datang, berkatalah, mereka siapa ini? Penatua jemaat dari Efesus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup, bagaimana aku membuat kayak kehidupanku menjadi saluran cocok untuk menyaksikan kabar baik di tengah-tengah mereka. Bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Yang pertama, dengan segala rendah hati. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Saat inilah saat yang sombong. Saat inilah saat yang sombong. Kenapa? Seharusnya memberitakan orang-orang sendiri, pribadi-pribadi sendiri, akulah siapa ini, akulah ini, akulah backgroundnya gini, akulah knowledge-nya begini. Memberitakan itu supaya itu maunya dia diterima di tengah-tengah orang-orang lain.
Tapi Rasul Paulus katakan, kalau mau menyaksikan perbuatan besar, kalau mau menyaksikan kabar baik dengan benar, seharusnya punya gaya kehidupan rendah hati, bukan rendah hati tetapi segala rendah hati. Karena itu dia berhasil menyaksikan, berhasil membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Dalam tahun ini 2023 tahun ini hari pertama tahun 2023, kita harus membuat hati kita menjadi rendah. Untuk apa? Untuk kita sendiri? Enggak, untuk menjadi saluran kabar baik dengan benar siapapun. Rendah hati ini sangat-sangat penting. Tapi Rasul Paulus katakan segala rendah hati itu maksudnya di kemanapun ia pergi rendah hati, dimanapun beliau ada rendah hati, kapan saja dia rendah hati. Saat ini rendah hati, sudah pulang ke rumah nggak mau jadi rendah hati, tidak boleh. Dengan orang ini ya oke, rendah hati, dengan orang lain tidak rendah hati. Orang ini aku tidak suka sama orang ini. Jangan begitu. Kemanapun kita pergi, kita harus membuat hati kita jadi rendah. Kita harus punya gaya kehidupan rendah hati. Amin. Amin. Kalau begitu, melalui kita kabar baik disampaikan dengan benar. Kapan saja, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun, kita harus rendah hati. Kalau begitu orang lain, bagaimana orang lain pikir? Oh, Papa itu sangat rendah hati. Oh, Papa itu ya orang Kristen kan? Iya, orang Kristen itu, wah, rendah hati sekali. Iya, itu orang-orang lain di dunia tidak begitu. Tapi orang Kristen, jadi orang ini punya rendah hati. Oh, kalau begitu aku pun mau percaya kepada Tuhan. Kalau kita sombong, gimana hasilnya? Yang kedua, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Ini kayak kehidupan yang kedua Rasul Paulus dalam pelayanannya yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Banyak mencucurkan air mata. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mencucurkan air mata untuk kabar baik? Ya, memang kita banyak kali mencucurkan air mata untuk kita masing-masing. Iya kan? Kalau anaknya hidup tidak benar, kalau begitu sebagai orang tua mencucurkan air, khusus mamanya, oh Tuhan, gimana anakku seharusnya hidup dengan benar di hadapan Tuhan, tapi kehidupannya anakku begitu tidak baik. Oh Tuhan, tolonglah, sambil mencucurkan air mata. Kalau bisnisnya tidak berjalan dengan baik, oh Tuhan, tanpa bisnis ini aku tidak bisa hidup di dunia ini, di negara ini. Oh Tuhan, jagalah bisnisku ini tidak berjalan dengan baik. Oh Tuhan, sambil mencucurkan air mata. Tapi Rasul Paulus banyak mencucurkan air mata untuk apa? Pelayanan kabar baik. Ya Bu. Jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara pernah banyak mencucurkan air mata untuk
perbuatan-perbuatan besar yang sudah Bapak Ibu Saudara alami waktu menjadi orang Kristen. Oh Tuhan, dunia ini, negara ini sudah tercampur dengan aliran duniawi. Negara ini sudah didirikan dengan ajaran Biblia. Tapi sekarang sudah tercampur dengan aliran duniawi. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mencucurkan air mata untuk itu situasi ini? Rasul Paulus begitulah. Rasul Paulus senantiasa menyaksikan kabar baik, tapi kadang-kadang kabar baik ini ditolak. Rasul Paulus ditolak oleh orang Yahudi, oleh orang Yunani. Setiap kali dia mengalami itu, dia sangat sedih. Kenapa orang ini menolak kabar baik? Kenapa orang ini menolak aku waktu aku sampaikan perbuatan besar? Bapak Ibu Saudara, mohon tolonglah mencucurkan air mata untuk pelayan, untuk negara ini, untuk generasi depan. Kalau begitu, pasti melalui kita Tuhan akan kerja, memperbaharui negara ini, memperbaharui generasi depan, supaya Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Yang ketiga, ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Kita sama-sama bacakan ayat 22. Ayat 22. Kita sama-sama bacakan kembali. 1, 2, 3. Tetapi sekarang Sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas di situ. Amin. Sekarang Rasul Paulus pergi ke mana? Pergi ke Yerusalem. Ya kan? Pergi ke Yerusalem. Di tengah perjalanan itu, Roh Kudus datang kepada Rasul Paulus. Kemudian berkata, ayat 23, selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepada bahwa penjara dan sengsara menunggu Rasul Paulus di Yerusalem. Sekarang di dalam hati Rasul Paulus ada tawanan roh. Karena tawanan roh, Rasul Paulus pergi ke Yerusalem. Di tengah perjalanan ke Yerusalem, Roh Kudus datang kepada Rasul Paulus. Hei Rasul Paulus, di situ ada penjara dan sengsara. Apa maksudnya? Untuk itu, kita membuka firman Tuhan, pasal Kisah Para Rasul, pasal 21, ayat 3 sampai dengan ayat 4. Ayat 3 dan 4. 21, ayat 3 dan 4. Ya. Ya, 21 ayat 3 dan 4. Ya. Oke.
21 ayat 3. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Murid-murid Paulus sudah diilhamkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, supaya mengatakan hal ini. Jangan pergi ke Yerusalem. Dengan demikian, Roh Kudus berkata kepada Rasul Paulus, jangan pergi ke penjara dan sengsara menunggu aku. Itu maksudnya, jangan pergi ke Yerusalem. Kamu sudah pergi ke Yerusalem, pasti di situ dipenjarakan, disengsarakan. Roh Kudus katakan, jangan pergi. Jangan pergi ke Yerusalem, pasti kamu akan dibunuh. Tetapi Rasul Paulus ada tawanan roh di dalam hati. Untuk apa? Menyaksikan kabar baik dengan cara apapun. Walaupun Roh Kudus berkata, jangan pergi ke Yerusalem, di situ ada penjara dan sengsara. Janganlah pergi, kamu mungkin dibunuh oleh orang di situ, oleh orang Yerusalem. Jangan pergi. Tetapi Rasul Paulus di dalam hatinya ada tawanan roh untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang sudah Rasul Paulus alami. Inilah aromanya. Bapak Ibu Saudara, memang di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara ada mahasiswa, mungkin ada mahasiswa. Ya. Di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara mungkin ada orang bisnismen, ada ibu rumah tangga, ada juga pekerja di kantor dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ada tawanan roh dari Tuhan. Itu apa? Tugas ilahi dari Tuhan. Ya kan? Untuk itu, walaupun ada banyak hambatan, roh iblis setan buat hambatan di hadapan kita, jangan melepaskan tugas itu. Jangan melupakan tugas itu. Di hadapan Rasul Paulus ada banyak hambatan, ada banyak kesusahan seperti penjara dan sengsara. Tapi Rasul Paulus selalu berpusat pada apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ada tawanan roh. Walaupun hambatan, walaupun kesusahan, walaupun ada kesulitan, tidak berpusat pada hal itu. Tetapi hanya berpusat pada permintaan lewat tawanan roh dari Tuhan Yesus. Apa itu? Menyaksikan kabar baik.
Di sini ada orang bisnis banyak, ya. Setiap hari saya mau bilang sesuatu. Setiap hari sebelum buka bisnis, setiap hari ya, sebelum buka bisnis harus berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah bisnisku untuk kemuliaan. Pakailah bisnisku untuk kemuliaan. Ada mahasiswa? Oke. Kalau mahasiswa sebelum mulai setiap hari, sebelum mulai belajar, bilang aja, berdoa aja kepada Oh Tuhan, tolong aku supaya aku berdoa untuk kemuliaan Tuhan sepanjang hari. Pribadi-pribadi sebelum mulai hari-hari biasa dari pagi, mulai aja dengan berdoa kepada Tuhan. Berdoa begini, Oh Tuhan, tolong aku supaya aku boleh hidup sepanjang hari ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kehidupan aku sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dari pagi sampai malam. Pada akhir hari itu, oh Tuhan, aku mau memuliakan, aku mau berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan kita tidak begitu panjang di hadapan Tuhan. Walaupun hidup 70 tahun, 80 tahun, apalagi 90 tahun, itu tidak begitu panjang. Matius pasal 21 sampai dengan 23. Siapa yang masuk ke surga? Yang melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah Bapa? Menyaksikan perbuatan-perbuatan dosa dengan cara apa? Kalau begitu, inilah buktinya. Nanti masuk surga di Bapa. Amin. Suaranya lebih kuat ya. Amin. Haleluya. Ya, sebelum menyelesaikan sebelum Depok firman Tuhan ini, kita sama-sama berikan suara kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, haleluya ini artinya pujilah. Ya artinya Yahweh itu Allah Bapa. Haleluya, pujilah Tuhan. Jadi saya katakan haleluya. Kalau saya katakan haleluya, Bapak Ibu Saudara, ya. Haleluya. Ya. Yang ketiga, haleluya, Bapak Ibu Saudara, ya. Sampai habis suaranya. Oke, Bu? Ya. Siap? Siap. Angkat tangan yang kanan. Oke, angkat tangan yang kanan. Oke. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Sampai habis suaranya. Oke. Nah, semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara menjadi saluran berkat, saluran kabar baik, saluran
hal-hal yang terbaik yang tadi. Terima kasih Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kesempatan yang indah ini. Terima kasih atas firman-Nya yang menggoncang hati kami. Biar kami boleh tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk kemuliaan Tuhan sepanjang umur hidup, sepanjang tahun ini, sepanjang hari ini, dari awal sampai akhir. Berkatilah umat Allah di tempat ini. Berkatilah mereka supaya mereka melewati kesulitan dan kesusahan. Walaupun ada kesulitan kesusahan di hadapan mereka, mereka boleh tetap menjalankan kehidupan sendiri untuk kemuliaan Tuhan dari awal sampai akhir, oh Tuhan. Berkatilah keluarganya. Keluarga juga menjadi saluran berkat, saluran perbuatan-perbuatan besar yang sudah kami alami. Berkatilah bisnis bukan untuk kehidupan sendiri, kehidupan keluarga, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Memastikan hatinya mereka supaya memakai bisnis untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah mahasiswa, berkatilah petugas atau pekerja di tempat kerja, supaya mereka tidak terpaksa kerja di situ. Mereka dengan sungguh hati, dengan senantiasa kerja di situ, walaupun posisi apapun, kerja di situ untuk kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai akhirnya. Oh Tuhan, jaga mereka semuanya supaya menjadi aroma ilahi kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Supaya tahun 2023 ini kesempatan yang indah bagi umat Allah di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, jaga kami, roh iblis, setan tidak boleh mengganggu kami, kehidupan kami, pelayanan kami, kehidupan harian sehari-hari. Oh Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami semua. Sepanjang tahun 2022, walaupun kami berusaha, tapi ada kekurangan, oh Tuhan. Kasihanilah kami tidak akan melakukan kembali kekurangan itu sepanjang tahun 2023. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita melakukan komunion. Bapak Ibu Saudara, komunion ini bukan hanya sermon,
communion ini satu prosedur untuk kita mendekati Tuhan. Memang Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita. Inilah menggambarkan situasi itu. Sambil makan roti, sambil minum anggur, kita memastikan Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati. Yang sudah disalibkan di atas kayu salib dan dikuburkan, dimatikan, dan dibangkitkan, dinaikkan ke surga, yang nanti akan datang kembali ke dalam kita. Bukan? Bapak Ibu Saudara, ambil sekalian roti sama cawan, dan juga jangan langsung makan roti, jangan langsung minum anggur. Ambil dulu, sudah semua ambil, kemudian saya komen dulu, tidak makan roti, sudah selesai, kemudian nanti saya komen dulu, minum anggur. Saya akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas komunion ini. Melalui komunion ini, kami boleh memastikan Tuhan yang sudah disalibkan di atas kayu salib dan juga dikuburkan dan dibangkitkan dan dinaikkan ke surga, yang nanti akan datang kembali. Ditambah kami mau pastikan Tuhan Yesus yang hidup dan masih hidup di dalam hati kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami membagikan roti, membagikan cawan anggur. Jagalah prosedur ini supaya hati kami tetap menuju ke Tuhan Yesus yang hidup di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ambil roti sama cawan anggur sekalian. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita seharusnya melakukan komunion sambil memastikan hati kita untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Beliau
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Akan menjadi bersama-sama. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, salib Yesus Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk komunion. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Korintus pasal 23 sampai dengan 26. Sambil melakukan komunion ini, makan roti dan minum cawan, oh Tuhan, kami pastikan hati kami menyerahkan kami sendiri untuk memberitakan kematian Tuhan kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kapan saja memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini kedua kali. Oh Tuhan, membuat kami ingat kebenaran ini, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selesai komunionnya. Silakan duduk kembali. Untuk sekarang Pak Pendeta Chang akan mempersembahkan pujian. Yang pertama, Bapak ini sendiri menaikkan pujian ini dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, menaikkan pujian dalam bahasa Korea yang sudah diterjemahkan.
Yang ketiga, dalam bahasa Indonesia, kita sama-sama naikkan pujian. Oke, oke, silakan. Kau
Tuhan, saudara diberkati pada pagi hari ini. Amin. Di hari yang baru, di tahun yang baru, Tuhan sungguh luar biasa bahwa kita mau rendah hati setiap hari dan menjadi pemberita Injil dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Kim untuk firman-Nya. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari saudara-saudara semua kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami ada di tangan Tuhan yang menjadi pemelihara bagi kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh indah, di mana di saat kami memulai hari ini, kami harus hidup rendah hati. Kami harus mencucurkan air mata kami untuk kami tetap terus memberitakan firman Allah, memberitakan terang bagi semua orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Pastor Kim bersama dengan ibu dan anak-anak. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan senantiasa hikmat untuk Pastor Kim boleh menceritakan kebaikan-kebaikan dan kedahsyatan Tuhan sampai ke ujung bumi. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang saat ini mungkin tidak hadir. Apapun mereka pergumulan, apapun yang menjadi tantangan, kami bersama-sama, kami bersehati, kami mendoakan, kami berdoa, tangan Tuhan melawat saudara-saudari kami yang saat ini tidak bisa hadir. Mungkin mereka sakit, kami berdoa, Tuhan Kau memberikan kesembuhan. Mungkin mereka sedang sedih, mungkin mereka sedang down imannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ko Handi, untuk Ko Abi, untuk Ko Adrian, untuk Cik Liani, untuk Peter Chen, untuk Cik Mei, untuk Tante Yeti, Ibu Aimin, Pak Tony, Tante Yuliana. Kami berdoa, kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu kesembuhan, kesempurnaan. Kami bersama-sama bersehati di dalam nama Yesus. Kesembuhan boleh terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk senior Maranatha, untuk Tante Olga, untuk Tante Yuliana, Tante Hana, Tante Trace, Tante Christina, Pak Sugianto. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada beribadah di tempat ini ataupun yang sedang online. Kami berdoa berkat daripada Allah menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di awal tahun 2023 ini, di saat kami menapakkan kaki kami di awal tahun ini, Mazmur 23, Engkaulah gembala kami. Engkau menyediakan air yang sejuk bagi kami. Engkau menyediakan makanan bagi kami. Sekalipun hari-hari ke depan kami tidak mengetahui, sampai kami berjalan di dalam kelampun Tuhan, Engkau berfirman, gadamu dan tongkatmu, itulah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sempurnakan doa kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebelumnya saya ada satu ayat yang akan saya share. 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kamu mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu.
berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kalau hari ini kami bisa memasuki tahun yang baru. Dari dulu Engkau yang menyertai dan memberkati hidup kami. Kami percaya Engkau yang akan terus menuntun kehidupan kami di tahun yang baru ini. Terima kasih hari ini kami bisa memberikan sebagian berkat yang telah kami terima untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Berilah kebijaksanaan kepada pengurus untuk mengaturnya agar dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dengar doa seru kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat tahun baru, saudara-saudara semuanya. Happy New Year, everyone. We welcome Pastor Cheng, and thank you so much to join our service today. We are blessed to have you here. Setiap Jumat kita ada persekutuan doa jam 8 malam dengan Zoom. Kami mengundang saudara-saudara bisa ikut bersama kami. We have a prayer meeting every Friday at PM. Yeah, we would like everyone to join us. And January 22nd, we will celebrate Chinese New Year. Maybe everyone can join us. Kita akan merayakan Chinese New Year tanggal 22 Januari. Lupa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tadi sudah diperkenalkan ya. Oke. Before blessing, we will sing the Maranatha. Berkatilah kami, keluarga, pekerjaan, kehidupan sehari-hari, supaya kami boleh menjadi saluran berkat yang benar di hadapan Tuhan bagi segala suku bangsa. Curahkan anugerah-Mu ke atas kami.
supaya kami boleh sehat terus sampai akhir untuk mengerjakan tugas ilahi yang ditugaskan oleh Tuhan sepanjang umur hidup kami. Berkatilah tahun 2023 ini, ya kami boleh pakai kesempatan yang indah ini untuk kemuliaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai umat Allah yang hadir di tempat ini, umat Allah yang sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2023 ini. Umat ini yang mau mengerjakan segala sesuatu yang ditugaskan Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan sepanjang tahun ini, oh Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali dan sudah selesai ibadah.